tambang dikembalikan ke pemerintah. Kalau Islam jadi komut, ketum jadi dirut, itu nggak benar itu, nggak benar. NU adalah lebih besar dari pengurus. Karena itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sendiri kalau mengambil hal-hal yang penting dan yang mempunyai dampak luas, itu selalu mendengar para masyayikh. Beliau Saya ingin mengkritik Gus Yahya, ya jajaran Tanfidiyah secara umum. Saya sih nggak akan masuk ke detail, enggak. Mohon maaf sebelumnya. Pertama, terkesan PBNU di bawah pimpinan Gus Yahya eksklusif, tertutup. Padahal kita tahu Gus Dur, Pak Hashim Muzadi, ya saya sendiri sangat terbuka. Dari jenderal bintang 4 sampai tukang sapu mau menghadap saya, silahkan. Sampai pulang rata-rata saya jam 10 malam baru pulang. Ya gitu. Ya ini Yusewu nih, monggo. Ini sih unek-unek saja ini. Kemudian sudah tertutup, juga sulit dihubungi. Kata beberapa pengurus cabang atau wilayah. Bahkan ada ketua lembaga yang ingin ketemu Gus Yahya juga gagal ketemu, yaitu LTM Mansur Syairozi, sampai keluar dari mengatakan jabatan dari ketua LTM PBNU. Jadi kritik umum Gus. Yang kedua, tentang kurang turun ke bawah Gus Yahya, sehingga komunikasi antara masyarakat bawah dengan ketua umum agak buntu, tidak lancar. Atau minimal ketua umum menugaskan siapa yang selalu menghadiri acara-acara yang berbobot, haul-haul, akhir sana, imtihan, itu harus ketua umum datang atau mengatasnamakan PBNU. Itu sangat penting sekali. Ya pengalaman saya 10 tahun. Yang ketiga, Gus Yahya, ya ini PBNU semuanya, bukan aja Gus Yahya. Menurut saya, kalau pendapat Ustaz itu pribadi, bukan lembaga, Ustaz itu bukan pribadi. Tambang dikembalikan ke pemerintah. Yang tadinya menjadi barokah, ternyata menjadi kres, menjadi kutukan laknat. Seperti yang terjadi di Bolivia, Venezuela, Nigeria. Dengan adanya tambang perang saudara. Antar suku, antar politik, antar gara-gara tambang. Nigeria, Bolivia dan Venezuela. Nah, juga bertentangan dengan keputusan Bahtul Masail Muktamar Jombang. Pertanyaan, bagaimana hukum melakukan eksplorasi kekayaan alam secara legal tetapi membahayakan lingkungan? Jawabnya, eksplorasi kekayaan alam yang berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan, hukumnya adalah haram. Pertanyaan, bagaimana hukum aparat pemerintah terkait yang memberikan izin penambangan yang berdampak pada kerusakan alam? Jawabnya, pemberian izin eksplorasi oleh aparat pemerintah yang berdampak pada kerusakan alam yang tidak bisa diperbaiki lagi, maka hukumnya haram. Ini keputusan Bahtul Masail Muktamar Jombang. Dasarnya, sekarang dasarnya. Pengambilan dari Tafsir Razi. Ayat, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. فَيَدْخُلُ فِيهِ الْمَنْعُ مِنْ إِفْسَادِ النُّفُوسِ وَالْقَتْلِ وَقَطْعِ الْأَعْضَاءِ وَالْمَالِ. Kalau sudah wala tufsidu keseluruhan semuanya, baik nyawa maupun yang lain-lain. Hadhil ayatu tadullu ala anna al-asla fil mudhar al-hurmah wal mana' ala al-itlaq. Kalau tidak ada madarat, haram al-itlaq. Idza thabata hadha fa naqul in wajadna nassan khassan dala ala jawazil iqdam ala ba'd al-mudhar fa qadayna bih. Lakin wa illa baqi ala tahrim alladhi dala alaihi hadha an-nass. Kemudian Syekh Wahbah Sukhaili dalam Al-Misal itu tarattubu dhari' a'zam min al-maslahah idza ista'mal insan
حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه ولكن ترتب على فعله ضرر يصيب غيره أعظم من المصلحة المقصود منه أو يساويها منع من ذلك سدا للذرائع. Jadi haram سواء كان الضرر الواقع عمن يصيب الجماعة أو خاصا بشخص أو أشخاص. Jadi setiap ada sesuatu yang nak mendatangkan madhar sekecil apapun, walaupun masih dugaan, baik itu mengenai jamaah atau pribadi, haram hukumnya. Saya umum saja nasihatnya, ini hasil waktu masuk muktamar. Dari menurut saya pribadi, kembalikan. Jadi ketua umum PBNU 10 tahun, jalan tuh tanpa tambang. Lancar tanpa tambang. Bisa bayar tanah di belakang PBNU 11 miliar. Bisa membantu bangun masjid di Brussels 6 miliar. Bisa membantu TKW yang akan dipancung orang Majalengka 1,5 miliar. Walhasil beberapa hal yang bisa saya bantu. Ya cari sana cari sini lah. Walhasil tanpa tambang bisa jalan tuh. Ya, kemudian rangkap ini jabatan. Nyun sewu bisa ya. Rois Am jadi komut, ketum jadi dirut, itu nggak benar itu, nggak benar. Bikinlah orang apa perusahaan yang di situ PBNU ikut campur, tinggal tahu setorannya aja gitu. Owner katanya owner, ini enggak, kok komutnya Rois Am, sahamnya sekian persen, kok dirutnya ketua umum, sahamnya sekian persen, ini dapat sekian. Saya sebagai pribadi mustasyar nggak setuju. Itu jelas rangkap jabatan yang melanggar hukum dan melanggar etika lah, melanggar etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya mohon maaf tidak bisa hadir langsung karena saya dilarang dokter untuk pergi jauh-jauh. Jadi saya mohon maaf pada para kiai, Kiai Anwar, Kiai Uda, Kiai Agil Siraj, Sahibul Wahad, Kiai Abdul Hakim, kemudian juga Dr. Umar, Prof. Noah, dan juga yang lain. Setelah saya mendengarkan penjelasan, saya melihat dari proses pemakzulan saja. Saya memang di situ ada syubhat, fihi syubhat. Artinya syubhat itu ihtimalus sihha wa adamus sihha. Antara sah dan tidak sah itu menjadi persoalan. Ya, itu syubhatnya itu. Karena itu timbul terjadi kegaduhan di dalam mengomentari persoalan ini. Ya, karena memang menurut saya memang ada persoalan di proses di penetapan pemakzulan itu, baik dilihat dari aspek organisatoris maupun juga dari aspek etis. Dari organisatoris itu ada pasal yang mengatur pemakzulan tadi itu Rois Am dan Ketua Umum secara khusus di pasal 74 kalau tidak salah itu ya, bahwa muktamar luar biasa itu diadakan manakala Rois Am dan atau Ketua Umum, artinya Rois Am secara pribadi sendiri atau bersama-sama dengan Ketua Umum atau Ketua Umum sendiri dianggap melakukan pelanggaran berat terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi di situ artinya penyelesaian persoalan yang menyangkut Rois Am dan Ketua Umum, forum penyelesaiannya adalah muktamar luar biasa. Oleh karena itu ketika ada aturan-aturan di bawahnya yang bertentangan dengan aturan anggaran dasar yang merupakan keputusan muktamar, mestinya tidak bisa berlaku. Mestinya tidak berlaku karena bertentangan dengan induknya, ya, dita'arud dengan induknya.
Di induknya bahwa penyelesaian Rais Am dan Ketua Umum adalah di muktamar luar biasa. Di sini tadi ada pertemuan itu dilakukan di pleno bahkan rapat syuriah. Nah, itu saya kira ada ta'aruf. Maka mestinya yang di bawah itu kalah. Jadi menurut saya ada persoalan administratif, ada organisatoris yang menimbulkan timbulnya. Oleh karena itu saya kira masalah menurut saya. Nah, ini di satu sisi ya secara organisatoris bermasalah dan bermasalah secara etis. Yang saya maksud secara etis masalah NU itu sudah dipersempit pada pengurus, bahkan pada pengurus Suriah, ya. Padahal masalah NU itu kalau hal-hal yang bersifat rutin, pelaksanaan program, apa itu, saya kira itu memang pengurus. Tapi kalau sudah masalah yang menimbulkan akibat besar, ke dalam maupun keluar, itu tidak bisa diselesaikan oleh sekedar pengurus. NU adalah lebih besar dari pengurus. Karena itu, Hadratus Syekh Mas Ari sendiri, kalau mengambil hal-hal yang penting dan yang mempunyai dampak luas, itu selalu mendengar para masyayikh. Beliau selalu mendengarkan misalnya pendapat dari Syekhana Khalil dulu, minta pendapat dulu, ya. Karena beliau dianggap, kata istilah Syekh Nawawi itu, Syekhun Basir, ya, seorang guru yang waskito. Kalau menurut Imam Ibnu Athaillah itu, man yunhiduka halu wa yadulluka ala Allahi maqalu. Dan juga masyayikh-masyayikh yang masih ada, terutama masyayikh dari Lirboyo, masyayikh dari Peloso, mestinya didengarkan dulu pendapat-pendapat itu. Dan itu saya kira tradisi NU. Tradisi NU itu begitu. Itu adalah khitah menurut saya. Khitah itu menurut saya adalah ma'alaihil muassisun min aqwalihim wa af'alihim wa harakatihim wa afkarihim wa takriratihim, yaitu ya itu saya kira itu khitah NU itu. Jadi tidak dipersempit. Kemudian dia mengambil langkah-langkah, akhirnya ketika terjadi dampak, semua merasakan dampaknya itu. Nah ini saya mungkin itu secara etis menurut saya bermasalah. Memang saya dimintai pendapat waktu itu, sebelum ada keputusan itu, saya mengatakan islah saja. Kalau islah tidak bisa, kalau tidak bisa islah, ya muktamar saja menyelesaikan. Kalau ada pelanggaran berat, ya muktamar. Luar biasa kalau ada yang dianggap sesuai dengan anggaran dasar. Tapi pendapat saya itu tidak didengar karena mungkin saya bukan Syekhin Basir atau mungkin pendapat saya itu mimma la tahwa anfusuk, ya. Jadi mereka memang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi ya, seperti itu. Oleh karena itu ya sekarang terjadi apa yang terjadi itu. Yang kita sayangkan, yang kita prihatinkan semuanya itu. Karena itu sesuai dengan keputusan di Peloso, sebaiknya kita kembali kepada islah saja. Kalau tidak islah, ya sesudah itu baru muktamar. Nah muktamar ini bisa, kalau muktamar ba'dal islah, nanti muktamar biasa itu. Artinya nggak ada masalah karena sudah islah. Tapi kalau tidak ada islah, yang muktamarnya luar biasa. Nanti kita selesaikan di situ. Kalau ketua umum melakukan pelanggaran berat, ya kita selesaikan. Ya, nanti memang pelanggaran berat, forumnya di muktamar luar biasa. Tapi kalau Rais Am dianggap juga melakukan pelanggaran berat, ya juga terhadap anggaran dasar. Ya, siapa yang melakukan pelanggaran berat sesuai dengan fungsi muktamar luar biasa, ya kita akan selesaikan di situ. Dan setelah itu tidak lagi masalah. Ya, artinya wa ba'da dzalik wassalam, selesai semuanya. Jangan sampai ini berlarut-larut. Kalau berlarut-larut, ini saya khawatir akan panjang masalah yang tidak selesai. Jadi itu pendapat saya. Saya kira itu saja.